Baik, selamat siang. Terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan saya waktu untuk menanggapi dari mosi fenomena KLB Demokrat terhadap moral dan etika dari rekan berpikir kami tim kontra. Perkenalkan, nama saya Mezaula Dezuri Setiawan dari pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Puspita Wiraloka sebagai pembicara kedua. Saya Abiyura Rufadlan sebagai pembicara ketiga. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan atau menyanggah bagaimana dari fenomena KLB Demokrat terhadap moral dan etika. Perlu diketahui, tadi pembicara pertama dari rekan berpikir kami, yakni tim kontra, menyebutkan bahwa fenomena KLB Demokrat terhadap moral dan etika itu melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Perlu dipertanyakan bahwasannya apa kaitannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan fenomena KLB Demokrat terhadap moral dan etika? Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu tidak menjelaskan atau tidak ada kaitannya dengan mosi siang hari ini, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di sini hanya menjelaskan bagaimana warga Indonesia dapat bergabung di suatu partai politik. Kemudian dari tim rekan berpikir kami juga menyebutkan bahwasannya fenomena KLB Demokrat ini tidak ada kaitannya terhadap moral dan etika. Bagaimana demikian? Bahwasannya fenomena tersebut tidak ada kaitannya dengan moral dan etika. Perlu diketahui bahwasannya KLB Demokrat ini tentulah sangat berpengaruh terhadap moral dan etika, di mana moral dan etika di sini dari data-data yang tadi kita sebutkan kembali juga bahwasannya perlu diketahui bahwa pemimpin tertinggi dari Demokrat itu sendiri tidak menghadiri dari adanya KLB Demokrat. Tentu saja itu sudah menjadi fakta di mana KLB Demokrat ini tentulah sangat berpengaruh terhadap moral dan etika. Bagaimana demikian? Karena di situ sudah melanggar bagaimana yang seharusnya alur birokrasi yang seharusnya itu terjalankan, di mana ketua tertingginya saja tidak menghadiri forum tersebut. Kemudian rekan berpikir kami menyebutkan bahwasannya fenomena KLB Demokrat ini justru malah bisa memajukan partai politik. Bagaimana demikian jika ada dua kepala dalam satu partai politik? Tentunya itu hanya akan memecah belah partai politik itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama yang tadi telah memberikan argumentasinya atau tanggapannya terhadap argumentasi dari rekan berpikir kami yang terhormat. Kemudian di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap mosi kita yang kita perdebatkan pada siang hari ini. Pertama-tama, di sini saya akan menggarisbawahi Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan apa? Hal yang patut digarisbawahi ini adalah bahwa rekan berpikir saya dari tim kontra ini melakukan suatu atau memberikan suatu argumentasi ini hanya berdasarkan ADART saja yang ada, akan tetapi tidak mempertimbangkan terhadap moral dan juga etika yang seharusnya kita bahas pada siang hari ini. Menurut saya, seharusnya rekan berbicara kami yang terhormat itu lebih mementingkan bagaimana caranya untuk membahas suatu argumentasi yang lebih dititik beratkan kepada moral dan etika yang seharusnya diperdebatkan pada siang hari ini. Kemudian juga tadi, saya telah mendengarkan argumentasi dari pembicara rekan berpikir kami, yakni yang mengatakan banyak sekali pembicaraan seperti ADART telah cacat, ADART telah cacat. Padahal di sini tidak dijelaskan atau tidak diimplementasikan bukti yang nyata atau konkret terkait dengan di bagian mana kecacatan itu terjadi, di bagian mana ADART itu telah cacat. Padahal argumentasi ini dikatakan secara berkali-kali, tapi tidak ada suatu data ataupun bukti yang konkret yang menjelaskan bahwa terjadi kecacatan di ADART dari Demokrat itu sendiri, dari partai politik Demokrat itu sendiri. Kemudian di sini ada fakta kedua yang ingin saya garis bawahi mengenai landasan hukum yang telah diberikan oleh rekan berpikir saya yang terhormat, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tadi rekan berpikir kami mengatakan hal seperti itu, undang-undang berikut. Akan tetapi di sini setelah kita semua riset, kita semua cari tahu, ternyata undang-undang itu hanya mengatur terkait dengan ADART saja, akan tetapi tidak mengatur terkait keseluruhan dari masalah internal ini. Jadi menurut saya ini sangat tidak relevan sekali dengan musik kita pada siang hari ini. Jadi menurut saya banyak sekali terjadi
ketidaksesuaian atau ketidakrelevansian antara mosi dan juga argumentasi serta data yang diberikan oleh rekan berpikir saya yang terhormat. Kemudian juga di sini seharusnya rekan berpikir saya itu memikirkan lagi terkait dengan tidak berpengaruh terhadap moral dan etika. Padahal pada kenyataannya berarti rekan berpikir saya yang terhormat dari tim kontra itu tidak melihat data-data ataupun fakta yang aktual terkait dengan yang telah diberikan oleh para pengamat, para profesional-profesional di bidangnya, terutama di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, itu yang mengatakan bahwa hal ini itu menginjak-injak moral dan juga etika dari politik bahkan bangsa dari negara kita sendiri. Berarti rekan berpikir saya itu tidak mengindahkan hal-hal tersebut, dan menurut saya ini adalah hal yang sangat salah jika kita bandingkan pada mosi siang hari ini. Kemudian di sini saya juga menitik beratkan pada kalimat ini. Partai politik itu bersifat dinamis. Partai politik itu bersifat dinamis, diulang secara berkali-kali tanpa ada bukti yang jelas mengapa partai politik itu bersifat dinamis, dan juga tidak diimplementasikan pada mosi kita pada siang hari ini. Dan tentu saja hal itu sangat tidak relevan dengan mosi kita, dikarenakan apa? Kedinamisan ini itu bisa dilihat hanya dalam satu arah atau satu sisi, dikarenakan apa? Suatu partai politik itu memang tidak permanen, akan tetapi kedinamisannya itu dipertanyakan, dikarenakannya apa? Kedinamisan itu memang bisa dikatakan dinamis, akan tetapi jika melaksanakannya itu sesuai dengan adanya sistem yang ada di pemerintahan. Akan tetapi di sini dapat kita garis bawahi bahwa KLB Demokrat itu tidak memenuhi sistem tersebut. Oleh karena itu Kemenkumham itu telah menetapkan bahwa KLB Demokrat itu adalah suatu organisasi yang ilegal. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi tidak memenuhi sistem yang ada. Oleh karena itu bagaimana bisa rekan berpikir saya yang sangat terhormat dan yang sangat saya hormati mengatakan bahwa ADART dan juga hal ini itu telah sejalan dengan adanya aturan yang ada di Indonesia. Ini sangat saya pertanyakan bagaimana landasan-landasannya, fakta-faktanya itu tadi tidak diberikan. Tidak ada fakta-fakta yang menguatkan mosi ini, sehingga saya itu meragukan fakta-fakta atau argumentasi yang telah diberikan oleh rekan berpikir saya dari tim kontra. Oleh karena itu di sini, tadi ada juga pernyataan bahwa parpol dapat berubah-ubah. Di sini saya sangat-sangat mempertanyakan di mana berubah-ubahnya itu dalam hal apa? Berubah-ubah yang seperti apa? Anda tidak mengimplementasikan berubah-ubahnya itu seperti apa, datanya, fakta, bahkan landasan hukumnya pun tidak ada. Padahal di sini sudah jelas-jelas hal ini itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang tadi sudah saudara salah implementasikan tahun 2008. Padahal ini dalam kenyataannya itu tahun 2011, sehingga saya meyakini bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh rekan berpikir saya dari tim kontra itu tidak aktual, tidak jelas asalnya dari mana, bahkan hanya memberikan jurnal yang bahkan tidak masuk ke dalam digilib saja. Kemudian juga di sini saya memberikan fakta yang aktual bahwa pasal 32 dan 33 Undang-Undang Parpol itu yang sudah jelas mengatur kegiatan internal dari parpol itu tidak memperbolehkan adanya kegiatan seperti KLB Demokrat. Lalu bagaimana bisa saudara ini tidak memberikan fakta yang aktual yang membolehkan? Di sini saya meminta fakta atau data yang memperbolehkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko seperti KLB Demokrat ini. Di mana undang-undang yang memperbolehkan? Sekarang saya hanya menanyakan data saja. Di mana undang-undang yang memperbolehkan terjadinya KLB Demokrat? Begitu rekan berpikir saya yang terhormat, sehingga saya di sini ingin meminta kepada Dewan Juri yang terhormat untuk menelaah kembali fakta-fakta, data-data yang telah diberikan oleh rekan berpikir saya yang sangat terhormat dan yang sangat saya hormati terkait dengan perdebatan kita dan mosi yang kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kepada Dewan Juri yang terhormat dan kepada rekan berpikir kami dari tim kontra yang sangat saya banggakan, saya ingin mempertegas kembali bahwa perdebatan atau mosi pada siang hari ini adalah tentang fenomena KLB Demokrat berpengaruh terhadap moral dan etika. Nah, saya ingin mempertegaskan atau saya ingin menitik beratkan atau fokus pembahasan kali ini adalah apakah berpengaruh atau tidak KLB Demokrat ini terhadap moral dan etika. Jadi pembahasan pada mosi kali ini kita menitik beratkan kepada pengaruhnya terhadap moral dan etika, bukan tentang kesesuaian ADART-nya. Selanjutnya tadi saudara mengatakan bahwa
adanya fenomena KLB Demokrat di sini merupakan kegagalan dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, dari argumen itu juga tidak dijelaskan bagaimana maksud dari kegagalan tersebut dan kegagalan seperti apa yang saudara maksud terkait kegagalan dari kepemimpinan tersebut. Selanjutnya kita merujuk kepada definisi yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa garis bawahi bahwa perbuatan, sikap dan kewajiban. Maka kita bisa lihat bahwa KLB Demokrat ini sangat bertentangan dengan kewajiban atau ketentuan yang sudah ada, juga tentang sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dan tidak bisa diterima begitu saja oleh publik. Maka dengan ini kami sangat menegaskan bahwa kami telah memberikan data-data yang faktual yang sangat terpercaya, Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami menegaskan bahwa sekali lagi fenomena KLB Demokrat ini sangat berpengaruh terhadap moral dan etika, terutama di moral dan etika politik. Terima kasih.